Iya, seperti iya. itu. Mbak, biasanya kan orang kalau mau berpisah ya, mau bercerai, itu yang dipikirkan adalah anak-anak atau hati orang tua gitu. Waktu itu apa yang membuat Mbak Tiwo tegas, aku harus berpisah? Saya gini Mbak, yang semakin membuat saya ya karena lihat wajahnya anak-anak. Saya bercerai, anak saya itu baru umur 1 tahun yang kecil. Oh iya ya. Jadi dia itu makanya sampai sekarang pun enggak seberapa Mbak anak saya itu, karena belum tahu sosok seorang ayah gimana. Umur setahun ngerti apa sih Mbak. Jadi selama proses, jangankan setengah tahun ya, mungkin anak saya baru umur 6 bulan itu mulai proses itu, mulai sudah Yang dia tua pulang. Yang lebih tua gimana? Yang lebih tua sangat juga mengalami goncang sebenarnya. Tetapi dia anak yang tipologis, anak yang mandiri. Oh, okay. Jadi saya bercerai dengan bapaknya, dia kelas 4. Dan dia juga mengalami, waktu itu kan baru booming-boomingnya Facebook Mbak. Dan saya sendiri belum bermain Facebook seperti itu. Nah ketika si bapak itu ngupload itu sama di Facebook, terus akhirnya diketahui, terus akhirnya juga diolok-olokan ke dia, wah bapakmu istri lagi gitu. Saya sampai seperti itu. Akhirnya semakin menjelaskan kalau saya sudah kalau saya pisah sama bapakmu gimana nak, saya gitu. Oke. Diajak ngobrol. Saya nggak ngobrol. Enggak, ya apa jadi mama saya gitu. Apa kata mama, kata waktu kelas 4 kelas SD. 4 SD. Anak saya, jadi mungkin karena itu ya Mbak ya. Saya gini, saya sering ngomong kalau anak saya. Makanya anak saya sudah jadi mandiri Mbak sekarang ini. Jadi dia tidak tergantung dengan saya. Dia apa-apa ditangani sendiri. Yang nomor 2 itu memang, yang nomor 2 sekarang kelas 2 SMP Mbak. Yang saya cerai umur setahun itu sudah kelas 2 SMP, dan juga dia sudah sangat, posisinya sudah sangat tangguh. Dan jadi sekarang pun jadi tidak pernah nyalakan kenapa seperti ini. Tidak pernah seperti itu. Karena dari awal sudah saya ceritakan masalahnya seperti ini. Seperti itu. Ini saya ada beberapa pertanyaan Mbak ya, dari teman-teman yang sudah nanya, dan saya berharap Mbak Tiwo bisa menjawabnya ya. Saya sudah 3 orang yang menanyakan. Ini yang pertama dari aku kok redek ini. Sini Mbak, sini Mbak. Kok redek aku ya? Ini ya. Kalau ini dari Uswatun. Kalau kita yang tidak tahan untuk selingkuh, bagaimana? Kita perempuan. Iya, karena yang nanya perempuan nih. Kalau kita yang tidak tahan untuk selingkuh, bagaimana cara mengatasinya? Karena misalnya suami sudah tidak memuaskan lagi, maksudnya tidak perhatian, tidak sehangat dulu. Gimana menurut Mbak Tiwo? Aduh, kalau artinya ini perempuan ya yang mau berselingkuh. Aduh, ini ya, makanya saya ingat lagi dengan kata-kata ibu, jangan ngasorake derajat perempuan. Ya, astagfirullah Mbak. Saya gini, saya 3 tahun, hampir 3 tahun, 4 tahun. Selama 10 tahun pernikahan nggak pernah berpikir, karena kamu kan suami kemana-mana tuh, nggak ada kabar, nggak pernah berpikir, mau selingkuh aja deh gitu. Oh, sama sekali nggak? Enggak. Sama sekali enggak. Artinya kalau ada perempuan yang berselingkuh itu menurut Mbak Tiwo seperti apa? Aduh, jangan sampai, kalau perempuan jangan sampai loh Mbak. Jangan sampai ya, jangan sampai. Ya, kalau memang itu kan katanya tidak sehangat. Dikomunikasikan. Karena begini Mbak, efek psikologis dari perceraian saja sudah seperti ini. Kalau saya tambah perselingkuh lagi, nambah masalah dong. Jadi saya masalah memikir suami selingkuh saja sudah seperti itu, jangan menambahi sendiri masalah lagi. Setiap masalah mesti ada penyelesaian, anggap saja seperti itu. Jangan sampai selingkuh dibalas selingkuh. Kenapa Mbak? Kadang-kadang tuh orang begitu tuh, suaminya selingkuh, akhirnya istrinya selingkuh. Atau istrinya yang selingkuh, suaminya juga ikut selingkuh gitu, kayak belah dendam. Ya, itulah. Iya. Karakter orang, watak orang, pribadi manusianya tak pertaruhkan di sini Mbak. Iya, betul. Dan nanti saya ceritakan juga masa-masa saya menjadi janda juga itu. Bagaimana itu. Jadi ada juga kadang cobaan, godaan itu ada. Tapi kita kalau membentengi diri. Saya tidak pernah mondok seperti jenengan Mbak. Saya bukan jebolan pondok. Saya juga bukan jebolan sekolah di lembaga agama, enggak. Tetapi
Kak, saya menekankan pada diri saya bahwa iki salah, itu betul, ini dosa, ini enggak dosa. Itu batas-batasnya itu terpenting, Mbak. Nah, sebelum menjawab pertanyaan kedua, Mbak Tiyu, tolong karena saya belum menikah, beri saya pemahaman pernikahan itu apa sih? Dan harus bagaimana? Apa itu sama dengan komitmen, Mbak? Nah, komitmen itu, Mbak, adalah landasan untuk kita masuk ke jenjang pernikahan. Kalau tidak ada komitmen, komitmen mau bersama hidup, berdua, melangkah untuk melewati masa-masa berikutnya, tidak ada, pokoknya itu namanya itu yang pertama tadi ya, komitmen. Komitmen itu adalah awal. Kalau tidak ada komitmen dari awal, jangan masuk ke pernikahan. Karena akan percuma. Komitmen bahwa kamulah pasangan saya, kamulah pasangan hidup saya gitu. Selamanya. Iya, selamanya harusnya seperti itu, Mbak. Artinya harusnya semua selamanya. Kekurangan, kelebihan, iya, dan masalah seharusnya harus diterima. Ya, bukan diterima. Kalau memang ada kekurangan kan bisa dibicarakan. Betul. Bisa dibicarakan. Saya ngomong seperti ini karena ada kekurangan saya tidak dibicarakan. Akhirnya menimbulkan seperti itu. Saya bisa bicara seperti ini karena saya sudah mengalami yang sekarang ini. Jadi bagaimanapun masalah seberat apapun kalau kita bicarakan, kita pecahkan bersama, insya Allah bisa. Nanti mungkin ada kehidupan part kedua. Iya benar. Bagaimana setelah saya itu proses menghadapi masalah seperti itu juga tidak mudah bagi saya, Mbak. Sebenarnya saya bukan wanita yang perempuan biasa. Saya di sini jauh dari orang tua, nggak punya saudara. Saya kesini ikut suami. Terus saya kadang kalau lihat seperti itu rasa sakit, rasa dendam itu membara, Mbak. Saya jauh-jauh dari orang tua. Saya tinggalkan orang tua saya dengan tangis mereka ketika melepas saya. Terus saya diginiin, gitu loh di situ. Ya, ditinggalkan begitu saja. Tapi tak pikir-pikir, ya inilah takdir yang harus saya proses kehidupan yang harus saya jalani gitu, seperti itu. Konsekuensinya jadi itu, Mbak. Jadi kalau jenengan tanya pernikahannya bersatunya dua orang dalam satu komitmen. Kalau nggak ada komitmen dari awal, pernikahan ya namanya bukan pernikahan kalau saya, Mbak. Kalau hanya untuk sekedar seneng-senengan seperti itu kan, hanya seperti untuk itu. melegalkan seksual biasanya. Mbak, pernikahan tidak hanya seks, meskipun yang utama adalah seks. Iya. Gitu. Menurut Mbak Tiyu apa pernikahan itu? Pernikahan bagi saya adalah situasi di mana ada kehidupan di mana kita melaksanakan komitmen kita kepada orang yang kita cinta sebenarnya, yang kita cintai. Terus yang menyusun langkah-langkah ke depan, banyak Mbak, impian-impian seperti itu kan, mesti seperti itu. Saya menikah dengan orang ini, saya punya impian, punya anak, punya gimana ke depannya, termasuk dalam segi ibadah juga ada target besok saya menikah dengan orang ini, saya berharap seperti ini. Seperti itu. Mbak, ini pertanyaan yang kedua, tahu nggak terasa loh udah jam 1:30. Nih ada pertanyaan. Terjadinya perceraian adalah salah satu bentuk kegagalan dalam membina rumah tangga. Betul. Kabupaten Pamekasan merupakan kabupaten yang tingkat perceraiannya masih tergolong tinggi. Berdasarkan laporan Pengadilan Agama sejak Januari hingga Juni 2020 terdapat 752 kasus perceraian. Perinciannya 249 kasus cerai talak dan 458 kasus perceraian gugat. Artinya perempuan lebih banyak menggugat, mendominasi ya. Kalau jadi setengahnya ya, laki-laki itu 200 sekian, kalau perempuan 400 sekian. Padahal katanya adanya perceraian mesti tidak dilarang, namun sangat dibenci banget dalam Islam. Baiti jenati katanya, seakan sudah tidak lagi dipahami dan tidak direalisasikan. Pertanyaannya, apa sih
sebenarnya penyebab-penyebab banyaknya perceraian serta adakah solusi yang bisa ditawarkan? Semoga jawabannya nanti bisa menjadi pelajaran khususnya bagi saya sendiri yang belum menjalani manis pahitnya membina keluarga katanya gitu. Mbak. Ya, monggo, gitu. monggo. Tadi sudah disinggung sedikit, tapi nggak apa-apa. Ini dijawab sama Mbak Tiwu yang sudah pengalaman, sudah pernah mengalami itu ya perceraian dan alhamdulillah sekarang menikah dengan orang yang, aduh, kayaknya pas banget ya, sobat banget gitu. Kenapa Mbak? Pertanyaannya, apa sebenarnya penyebabnya banyak perceraian? Banyak perceraian. Gini, kalau saya ya, pengalaman saya. Kalau pengalaman saya, Mbak, bercerai itu kan saya ungkapkan tadi, saya tidak mau dimadu. Oh iya. Saya tidak mau dimadu. Saya nggak mau berbagi. Iya, Mbak, saya mungkin bukan manusia yang, ya itulah. Karena saya merasa saya tidak sanggup, saya bercerai. Meskipun waktu itu saya juga banyak sekali pemikiran, banyak sekali pertimbangan kalau saya bercerai, bagaimana kehidupan. Iya, ini menyangkut psikologis sebenarnya, psikologis. Jadi jangan hanya menuruti, hanya sedikit tidak cocok. Saya ada teman kemarin curhat. Saya sudah nggak cinta sama suami saya. Saya kok nggak srek sudah sama saya. Padahal anaknya sudah 2. Apakah itu bisa dipakai alasan di pengadilan? Ya, Mbak, jangan semudah itu. Saya gitu. Waktu itu saya sudah mencoba, Mbak. Sebenarnya saya mau menerima, tetapi sudah banyak yang membuat kami tidak jadi bercerai karena dari pihak keluarga sana juga keluarganya itu jangan sampai bercerai seperti itu. Tapi karena keputusan akhir dia tidak mau berpisah dengan selingkuhannya, dengan alasan juga dia pengen mendapatkan keturunan laki-laki, saya juga nggak lagi. Jadi itu kan kalau hanya mungkin dia tidak berselingkuh, terus dia tidak mau menikah lagi, soalnya dia hanya masalah miskomunikasi atau mungkin karena seperti yang pertama tadi karena dia sudah tidak menggairahkan lagi, ada banyak cara. Iya. Ini orang Madura terkenal ramuan Madura loh ya. Betul. Seperti itu. Jadi jangan melulu kalau itu orientasi seksual jangan sampai orientasi seksual untuk tujuan utama. Iya. Artinya ini ya Mbak ya, bahwa dalam pernikahan itu pasti ada masalah. Iya. Tapi bagaimana kita menyelesaikannya itu yang lebih penting ya. Saya juga berkaca pada kehidupan orang tua saya, Mbak. Bagaimana orang tua saya sampai sekarang hampir 70 tahun, bapak ibu itu. Sampai sekarang sampai sudah kakek nenek gitu. Iya. Saya sendiri tidak memungkiri, Mbak. Saya sendiri juga anak, ada juga prahara seperti itu di kehidupan. Tapi saya juga belajar dari mereka bagaimana mereka menghadapi seperti itu, dan itu mau saya praktekkan. Ternyata tidak bisa. Karena salah satu dari pasangan kita sudah tidak punya komitmen lagi, sudah mengkhianati komitmen itu. Makanya itu. Jadi komitmen awal gini, kalau mau menikah Mbak ya, kita komitmen kita gimana? Tanya komitmen dia. Sebelum nikah saya harus ngomong gitu ya? Iya, maksudnya gini, saya nggak pengen loh ya, saya kok trauma, saya punya teman seperti ini, jangan sampai ada suatu saat saya pengen sampai pernikahan itu sampai ke akhirat. Saya nggak pengen. Kalau Mbak Novi, nggak apa-apa kalau jenengan besok mau nikah lagi, saya nggak apa-apa kok. Saya berbagi, itu lain soal, Mbak, itu komitmen awal. Tapi bagaimanapun kalau saya nggak bisa kayak gitu, nggak bisa. Ini karena Mbak Tiwu nggak mau dipoligami. Ya, jadi Mbak gini, Mbak, kalau yang mau nikah lagi, kita tegaskan dulu komitmen kita untuk membina rumah tangga itu apa. Untuk ya sepertinya cuman kadang untuk mencapai ridhonya yang mana kayak gitu, karena ibarat naik perahu itu kan kita masih di tepi. Nanti semakin ke tengah ombak kena ombak seperti itu. Jadi harus mental juga harus dipersiapkan, Mbak, sebelum menikah. Jangan berpikir cerainya. Jadi pikirkan yang indah-indah. Komitmen yang kita bangun itu besoknya pengen seperti ini. Nah, impian-impian itulah yang dibangun dari awal, sehingga kita punya step by step untuk meraih impian itu dengan pasangan kita. Itu yang terpenting. Ada lagi pertanyaannya.
Bagaimana kembali percaya setelah berkali-kali dikecewakan dan diselingkuhi? Setiap kali ingin memberi kepercayaan, bayangan kesalahan dia terekam jelas sehingga ada saja yang memicu pertengkaran. Oh, berarti ini suaminya atau ini yang nanya perempuan masalahnya. Oh, iya ya. Ini yang ada juga kemarin yang curhat ke saya. Gimana tuh, Mbak? Gimana kita perlu memberi kepercayaan lagi? Karena kan gini, tadi Mbak nyinggung kalau terjadi kasus begitu ya kita komunikasikan. Jangan sampai kita berpisah misalnya. Tapi berkali-kali dia melakukan begitu. Gimana, Mbak? Saya ingat jenengan ketika open acara tadi. Apakah selingkuh itu sudah dimulai dari pacaran? Karakter itu ya. Saya gini. Saya dulu waktu pacaran pun pernah diselingkuhi. Tapi bukan sama dia, bukan sama mantan. Bukan. Oh, sama orang lain. Oke. Cuman saya dengar seperti itu. Seperti itu. Tapi waktu itu komitmen dia memang saya pengen sama kamu. Dia tinggalkan seperti itu. Ya, jadi itu juga yang mendasari saya untuk mengajukan itu. Ketika saya tahu dia berselingkuh lagi seperti itu, yang kedua kalinya memang Mbak sudah tergores, Mama sudah pernah sakit memang susah, Mbak. Karena dulu pernah seperti itu, dan juga saya juga pernah dengar sudah menikah dengan saya pun rumor seperti itu. Saya merasa saya maafkan karena saya masih lihat anak, anak. Terus akhirnya ketika terakhir ini dia tidak bisa mau melepas selingkuhannya itu, apa boleh buat? Yang pengadilan yang berbicara seperti itu. Berarti kan sudah lain dari komitmen. Betul. Sudah dari komitmen itu. Jadi seperti ini juga, Mbak, dipikir juga efek. Jadi efeknya ya. Kita trauma healingnya itu lama, Mbak. Saya juga merasakan seperti itu panjang. Jadi setelah berpisah. Karena jujur kami berpisah pun tidak baik-baik. Berpisah katanya siapa berpisah baik-baik ada. Ada enggak? Saya sama mantan-mantan saya baik-baik, Mbak. Karena bukan menikah ya, tapi pacaran. Saya juga saya enggak pernah pacaran yang banyak-banyak sih. Saya hanya paling sekali. Iya, pacaran sambil gitu. Iya, kalau saya kan pacaran sambil riset. Gimana trauma healingnya, Mbak? Lama ya? Lama sebenarnya. Sakit hati. Tapi waktu itu saya cenderung perasaan benci itu jadi dendam, Mbak. Jadi dendam. Saya jujur, saya kan mungkin ini kejelekan sifat saya. Saya jadi dendam. Saya jadi pengen gimana gitu ya. Saya gitu. Jadi mungkin 1-2 tahun hubungan kami tidak baik. 1 tahun 2 tahun. Karena iya, Mbak, sampai kami cerai pun itu malah dia sudah menikah duluan dengan itu. Karena saya dengan memang perselingkuhan itu dilakukan di Surabaya. Dan dia sudah menikah siri di Surabaya. Jadi sebelum perselingkuhan itu tercium, dia sudah menikah siri. Jadi kan berarti kan sudah nggak bisa. Terakhirnya ketika saya ngomong, kamu mau melepaskan enggak mau, ya sudah. Seperti itu. Jadi yang mungkin seperti itu memang kalau memang efek disakiti memang luar biasa, Mbak. Dari sekian yang Mbak alami, sakitnya itu di mana, Mbak? Apakah dikhianatinya atau perceraiannya atau karena sudah atau di mananya, Mbak? Akhirnya masih butuh waktu 6 bulan untuk bisa menerima kenyataan itu. Sakitnya di mana, Mbak? Saya gini, Mbak. Saya sering nulis status seperti ini. Lupakan orang yang pernah menyakiti kamu. Tapi jangan lupakan cara dia menyakiti kamu. Orangnya dilupakan, caranya dia menyakiti kamu, lupakan. Tapi cara dia menyakiti kamu itu jangan sampai dilupakan. Bagaimana dia menyakiti saya? Perselingkuhan itu membuat sakit saya. Dan ketika saya tersakiti oleh orang lain dengan cara diselingkuhi, perselingkuhan, saya tidak akan melakukan itu untuk karena itu akan menyakiti orang juga. Makanya kenapa saya, Mbak, kenapa nggak dibalas dengan selingkuh juga? Gitu. Kenapa nggak dibalas dengan selingkuh juga? Orang yang itu kata-kata bapak saya, orang yang bermartabat, Dok, katanya gitu. Melupakan orang yang pernah menyakiti kamu, tetapi jangan lupakan cara. Maksudnya
jangan membalas dengan cara itu. Oh, okay. Tetapi jangan sampai melakukan cara dia menyakiti kamu itu kamu praktekkan ke orang lain. Iya. Falsafahnya sangat dalam. Itu bapak saya saya sangat mengidolakan bapak saya, Mbak. Ya ketika makanya jodoh yang kedua itu blegernya kayak bapak. Seminggu langsung saya. Gitu. Ya. Tapi ternyata hatinya dan juga sesuai dengan apa yang jadi idaman saya seperti itu. Kita lanjut ke pertanyaan yang keempat yang terakhir. Banyak menurut. Nggak tahu nih, Mbak. Sudah stop lagi, Mbak. Jangan ada lagi. Dari sekian banyaknya faktor pemicu perselingkuhan dalam keluarga, apa faktor yang paling dan sangat utama memicu terjadinya perselingkuhan dan bagaimana solusi mengatasinya? Faktor utama ya, Mbak. Waktu itu juga mungkin ekonomi juga, Pak. Ekonomi kenapa, Mbak? Ekonomi juga waktu itu kan memang nggak kerja. Oh, jadi lebih tinggi pendapatannya Mbak. Mungkin juga seperti ini juga, Mbak. Ketika kenapa saya bisa memutuskan tuh anak karena saya punya kemampuan finansial. Saya bukan yang merendahkan, bukan. Iya. Selama ini memang kadang-kadang orang berselingkuh. Ini riset saya loh, Mbak ya. Orang yang banyak curhat ke saya, juga. Pemicu utama adalah faktor ekonomi. Teman-teman ketika sudah si kepala keluarga tidak bisa memenuhi kebutuhan ekonomi itu, banyak seperti itu juga. Tapi juga bisa juga orang yang kelebihan ekonomi itu lebih gampang berselingkuh daripada orang yang kekurangan ekonomi. Itu riset saya. Bukan ya riset belum saya tulis, Mbak, seperti beberapa orang yang ke saya. Jadi orang-orang yang punya kemampuan finansial berlebih itu juga bisa berpotensi. Kalau kere terus selingkuh itu bernekat. Benar. Termasuk mungkin itu juga. Gitu. Jadi seperti itu. Jadi artinya ujung-ujungnya pada karakter ya, Mbak. Ya karakter manusianya, Mas. Jadi itu kalau artinya karakter sendiri. Ya. Karena karakter itu mau dia kere, mau dia kaya, kalau dia punya karakter komit, kan walaupun ada banyak penggoda-penggoda ya, Mbak. Saya seperti ini, Mbak.